Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Catherine Monica Sutanto. Saya akan menjelaskan coding yang telah saya buat untuk menyelesaikan soal UAS ini. Yang pertama, di sini ada library-library yang saya gunakan untuk eh, menyelesaikan permasalahannya. Lalu, pertama adalah melakukan EDA. Di sini saya ada membuat function namanya summary. Function ini berguna untuk mengecek missing value, duplicate, unique, dan juga melihat minimum dan maksimum value-nya, average-nya, standard deviation-nya, top value, dan frekuensinya. Di sini bisa dilihat bahwa semuanya, kecuali dua kolom teratas, yaitu from date dan to date, memiliki missing value. Nah, sebelum saya melakukan penanganan terhadap missing value, saya ingin melakukan pengecekan outliers untuk menentukan penanganan missing value yang lebih tepat. Di sini bisa dilihat semuanya ada missing value-nya. Jadi, saya isi dengan sebelumnya, saya ingin mengecek apakah kolom-kolom ini memiliki missing value yang sangat banyak. Karena jika dia sudah lebih besar dari 50%, maka bisa di-drop. Cuma karena di sini tidak ada, maka saya langsung mengisi semua missing value dengan median karena ada outliers ya, karena semua kolom itu memiliki outliers. Nah, di sini bisa kita cek lagi sudah tidak ada lagi missing value-nya. Nah, sebelum saya mengatasi outliers ini, saya membagi semua kolom menjadi tiga bagian. Yang pertama ada pollutants. Nah, oke. Kembali saya membagi menjadi tiga kategori. Yang pertama ada pollutants, yang merupakan variabel-variabel zat pencemar yang bisa mempengaruhi ke kualitas udara. Yang kedua ada namanya meteo, sorry. Ini isinya adalah variabel yang merepresentasikan kondisi atmosfer. Variabel-variabel ini tuh secara tidak langsung mempengaruhi polutan. Kenapa? Karena misal kayak angin yang menyebarkan polutan. Terus yang terakhir ada rain, ini adalah variabel curah hujan yang memiliki peran dalam penurunan konsentrasi polutan. Untuk outlier, saya melakukan penanganan yang dinamakan winsorization. Winsorization ini adalah penanganan yang digunakan untuk mengurangi pengaruh outlier tanpa perlu menghapus data. Jadi, saya memberikan bound atas dan bound bawah. Jadi, ketika ada data yang isinya ada di atas dari bound yang sudah ditentukan, maka dia tidak akan digunakan seperti itu. Nah, untuk kolom WD ini, kenapa terakhir saya hapus? Karena ketika dia menjadi degree, ketika isinya adalah degree, terdapat beberapa hal yang sama. Misalnya, 0 derajat dan 360 derajat itu adalah hal yang sama. Keduanya merupakan angin dari arah utara. Maka itu saya mengubahnya menjadi WD dengan koordinat vektor di unit circle, yaitu sin dan cos. Setelah itu saya hapus karena sudah direpresentasikan oleh kedua hal ini. Selanjutnya saya melakukan pre-processing. Nah, saya ingin melihat kolom apa yang sebaiknya digunakan untuk timestamp. Nah, jadi saya lihat di sini perbandingannya. Cuma karena mereka ini bertumpukan dengan sempurna, jadi bisa dianggap bahwa bebas memilih yang mana saja. Saya menggunakan yang from that untuk feature dan targetnya. Feature-nya semua kecuali yang AT yang ingin kita ketahui. Jadi targetnya adalah yang AT ini. Lalu setelah menentukan, saya menggabungkan kembali untuk dilakukan scaling. Nah, scalingnya saya menggunakan min-max scaler. Lalu ini ada sliding window-nya, yaitu sesuai dengan soal dari 5 jam input untuk menghasilkan 1 jam output. Lalu pembagian trainingnya, yaitu 80% training, 10% val, dan 10% lagi tes. Oke. Setelah itu, menggunakan model LSTM. Ini adalah inputnya yang tadi sudah sempat kita bikin di sini, train dan tesnya. Lalu ini ada model sekuensialnya menggunakan LSTM. Lalu ini ketika kita compile, bisa dilihat di sini parameter untuk LSTM-nya ada 1280. Lalu kita training.
Training saya menggunakan Epoch 20 dengan batch size-nya 32. Lalu saya melakukan plotting terhadap LSTM-nya. Bisa dilihat di sini eh, bahwa hasilnya memang masih dalam tracknya, jadi memang tidak benar. Lalu saya melakukan modifikasi. Yang saya modifikasi itu adalah saya menambahkan satu layer LSTM lagi. Lalu saya menggunakan dropout 20% untuk mencegah terjadinya overfitting. Lalu saya tuning batch size-nya dari 32 ke 16. Nah, saya mengubah hal ini dengan harapan bahwa nanti modelnya akan menjadi akurat, lebih akurat. Gitu. Lanjut, terus ini setelah saya training, pokoknya saya tambahkan jadi 30 untuk melihat apakah nanti prediksinya tuh lebih bagus atau tidak. Oke, sini setelah itu awalnya sudah sesuai, namun ternyata semakin lama malah tidak semakin menjauh ya ternyata. Dan di sini kita bisa lihat evaluasi modelnya. Nah, nilai ini adalah yang baseline yang awal, ini yang sudah saya ini adalah evaluasi yang modified. Bisa dilihat dari kedua ini, yang lebih bagus itu adalah yang awal, yang sebelum diubah, karena nilai MAE-nya lebih kecil, berarti rata-rata errornya juga lebih kecil, terus MSE-nya juga lebih kecil, yang artinya errornya itu jarang terjadi. Terakhir, R kuadratnya itu lebih gede, berarti modelnya itu lebih banyak melakukan variasi data. Tuh. Nah, ini saya melakukan perbandingan prediksi. Bisa dilihat bahwa prediksi baseline itu semakin lama, semakin ke sini semakin mirip. Sedangkan yang modifikasi itu seperti tidak ada perubahan. Dia naik cuma tidak terlalu mengikuti dari hmm, aktualnya. Lanjut, nomor 2 dan nomor 3 saya jadikan satu. Ini adalah library-nya. Terus ini adalah untuk melakukan zip path-nya. Lalu saya lihat di sini ternyata ada 1074 data atau gambar. Terus sini saya menampilkan 9 gambar pertama. Seperti ini gambar-gambarnya. Lalu saya melakukan EDA. EDA yang saya lakukan adalah melihat ukuran dan mode gambarnya. Ini ukurannya ada 600 kali 600 terus dengan RGB. Kita lebih sering menggunakan RGB ternyata. Lalu saya ingin ngecek rata-rata intensitas dari RGB-nya. Sini ternyata paling tinggi adalah warna merah, walaupun mereka sebenarnya tidak terlalu jauh perubahan perbedaannya. Cuma memang dikuasai oleh yang warna merah. Lalu splitting dan resizing sesuai dengan permintaan soal di resize menjadi 100 kali 100. Terus splittingnya hmm, splittingnya 20 80 50. Eh, splittingnya itu dia mintanya sorry. Ya, 80 10 10. Oke. 80 10 10. Lalu membuat data noise sesuai dengan permintaan soal juga. Lalu melakukan autoencoder. Autoencoder di sini, ini adalah encodernya, terus ini adalah decodernya, dan ini adalah hasilnya. Bisa karena dia minta kayak gini, bisa dilihat sudah sama persis isinya untuk output shape-nya. Jadi sudah benar. Lalu untuk modifikasinya, saya menambahkan layer dropout sebanyak 20% untuk mencegah terjadinya overfitting. Lalu saya menambahkan conventional layer pada bagian encoder juga di sini dengan tujuan agar model bisa menangkap fitur yang lebih kompleks dari gambar. Untuk decodernya saya tidak melakukan perubahan, saya biarkan. Nah, di sini bisa dilihat terdapat dropout layer sama conventional layer lagi satu di sini. Terus ini adalah evaluasinya untuk menggunakan SSIM.
jenis setelah saya train dengan Epoch 20 untuk keduanya. Bisa dilihat bahwa hasil SSIM yang baseline ternyata lebih bagus dibanding yang sudah dimodifikasi. Ini bisa jadi karena dua hal. Yang pertama adalah layer dropout-nya terlalu agresif yang sebanyak 20% itu, sehingga dia mengurangi kemampuan model dalam mempelajari model-model penting. Yang kedua, modelnya mungkin terlalu kompleks untuk data ini sehingga terjadi overfitting. Lalu untuk nomor tiga, kita eh, saya disuruh membuat generative adversarial network. Nah, ini adalah modelnya, ini untuk model generator, dan ini adalah model discriminatornya. Lalu di sini adalah penggabungannya untuk menjadi satu GAN model. Lalu di sini ada modifikasi. Di modifikasi yang saya tambahkan adalah mengganti aktivitas. Aktivasi awal, yang awalnya relu menjadi Licky relu, karena Licky relu ini eh, dia tetap berjalan meskipun nanti inputnya adalah sesuatu yang negatif. Sedangkan kalau di relu, ketika dia mendapatkan input negatif, maka dia tidak akan berjalan atau langsung mati gitu. Lalu saya menambahkan batch normalization di beberapa layer untuk membantu dalam percepatan stabilisasi training. Yang terakhir adalah mengubah ukuran filter dan depth menjadi 128, 64, dan 32 untuk memperbesar kapasitas model. Ini adalah discriminatornya. Di discriminator saya tetap mengubah relu menjadi Licky relu, lalu saya menambahkan dropout layers untuk menghindari overconfidence dari model ini. Dan yang terakhir saya menambahkan satu uh, conv layer ini untuk memperkuat kemampuan klasifikasi. Ini adalah penggabungannya lagi. Lalu lakukan evaluasi dari keduanya. Ini adalah untuk function untuk menghitung FID-nya. Lalu ini hasil FID untuk yang baseline dan ini hasil untuk yang modified. Nah, bisa dilihat bahwa yang modified ini ternyata hasilnya lebih kecil, yang berarti hal modifikasi yang saya lakukan itu membuat model ini menjadi lebih baik dalam menghasilkan generator yang mendekati distribusi gambar asli dibandingkan dengan model awal yang hanya 19,15. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.